ikam di farjoget sorumani kotam dina mangingani si bambang kartula tula si bambang kartula tula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam kondisi sehat dan tetap semangat mengikuti kegiatan MPLS pada hari ketiga. Hari ini, Rabu 14 Juli tahun 2021, saya Megananda Arif Aprilia akan memandu kegiatan MPLS pagi ini. Pada kegiatan MPLS hari ini akan ada 3 kegiatan. Yang pertama yaitu penyampaian materi mengenai pengenalan kurikulum 2013. Untuk kegiatan yang kedua yaitu penyampaian materi mengenai pembinaan mental agama. Dan acara yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Sebelum kita mulai acara hari ini, saya ingatkan kembali kepada anak-anak untuk selalu membuat resume atau membuat rangkuman di setiap materi yang akan disampaikan oleh pemateri. Baiklah anak-anak, marilah kita mulai kegiatan yang pertama yaitu penyampaian materi mengenai pengenalan kurikulum 2013 yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Aisyah SPD. Kepada beliau, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak. Rasa syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti MPLS ini dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk siswa-siswi baru SMP Negeri 1 Puger. Kalian adalah anak-anak terpilih untuk berkesempatan belajar di sekolah SMP Negeri 1 Puger. Di sini kami juga mengucapkan rasa terima kasih kami kepada wali murid atau orang tua siswa yang sudah mendampingi putra-putrinya dalam mengikuti kegiatan MPLS ini sehingga anak-anak siap atau bersemangat untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Anak-anak, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Siti Aisyah. Saya sebagai guru pelajaran IPS di sini juga mendapat tugas tambahan sebagai kurikulum. Di kegiatan MPLS ini saya sebagai pemateri yaitu tentang kurikulum pengenalan kurikulum K13. Apa sih kurikulum itu? Kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Kemudian apa sih fungsi dari kurikulum itu? Fungsi kurikulum di sini yaitu untuk peserta didik. Kurikulum berfungsi untuk membantu mereka agar dapat memahami materi dan melaksanakan pembelajaran dengan mudah sehingga target pembelajaran dapat tercapai. Selain itu, peserta didik juga diharapkan mendapatkan pengalaman baru yang bisa saja menjadi bekal di kehidupannya nanti. Anak-anak, di sini kurikulum 13 itu merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi
atau KBK yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSB yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Dalam kurikulum 13, di sini terdiri dari aspek penilaian, yaitu ada 3. Yang pertama, aspek penilaian sikap. Yang kedua, aspek penilaian pengetahuan. Yang ketiga, aspek penilaian keterampilan. Dalam kurikulum K13, di sini mencakup beberapa mata pelajaran. Yang pastinya anak-anak kalian dari sekolah dasar ke sekolah SMP itu pastinya mungkin ada pelajaran tambahan di sini. Pada kurikulum 13 di sini mencakup beberapa mata pelajaran. Itu pada wajib A terdiri dari mata pelajaran PKN, yaitu pendidikan kewarganegaraan, bahasa Inggris, ilmu pengetahuan alam atau IPA, ilmu pengetahuan sosial atau IPS, matematika, dan bahasa Inggris. Kemudian pada wajib B di sini terdiri dari mata pelajaran seni budaya, prakarya, pendidikan jasmani dan kesehatan, kemudian bahasa daerah. Pada kurikulum 13, di sini tahap pelaksanaan pembelajaran kurikulum 13 meliputi yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan di sini guru yang pertama mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Yang kedua, mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan. Yang ketiga, menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. Yang kelima, menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Ini pada tahap pertama. Tahap kedua yaitu kegiatan inti. Di dalam kegiatan ini merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan inti menggunakan pendekatan saintifik yang disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan peserta didik. Tahap berikutnya yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup terdiri atas yang pertama, kegiatan guru bersama peserta didik, yaitu A. Membuat rangkuman atau simpulan pembelajaran dari serangkaian pembelajaran tadi, kemudian di kegiatan penutup ini yaitu membuat rangkuman atau kesimpulan pembelajaran. Yang kedua yaitu melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Yang ketiga, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Di kegiatan guru yaitu melakukan penilaian. Yang kedua, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling, dan atau
memberikan tugas, baik tugas individual maupun kelompok, sesuai dengan hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Kemudian berikutnya yaitu aspek penilaian. K13 mengenal 4 macam penilaian untuk setiap siswa. 4 macam nilai itu akan dilaporkan kepada orang tua melalui buku laporan pendidikan atau raport setiap semester. Apa sih 4 macam penilaian itu? 4 macam nilai itu adalah: yang pertama, nilai sikap spiritual. Yang kedua, nilai sikap sosial. Yang ketiga, nilai pengetahuan. Yang keempat, nilai keterampilan. Apa sih yang dimaksud dengan nilai spiritual dan nilai sosial? Nilai spiritual adalah sikap-sikap sebagai seorang beriman. Sikap spiritual dinilai oleh Bapak Ibu guru yang mengajar pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian wali kelas dan guru BK. Jadi ini adalah nilai spiritual. Sedangkan nilai sikap sosial itu adalah sikap-sikap dalam pergaulan dengan orang lain, baik itu sesama teman, Bapak Ibu guru, atau kepada yang lainnya. Ini adalah nilai sikap spiritual dan nilai sikap sosial. Jadi dilihat dari kepribadian diri masing-masing siswa. Ya. Kemudian apa itu nilai pengetahuan? Nilai pengetahuan diperoleh melalui yang pertama, melalui tugas di sekolah, ya, yang diberikan oleh Bapak Ibu guru pada saat kegiatan belajar mengajar, ya, maupun tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru berupa pekerjaan rumah, baik itu kelompok maupun perorangan. Yang kedua yaitu nilai tugas dari ulangan harian. Di sini nanti akan diberikan oleh Bapak Ibu guru dalam beberapa kali pertemuan, itu nanti akan dilaksanakan ulangan harian. Kemudian yang berikutnya yaitu penilaian tengah semester atau yang disebut dengan mid semester. Kemudian nilai berikutnya didapat dari penilaian akhir semester atau ujian semester. Ya. Nilai itu didapatkan setelah kalian mengikuti penilaian akhir semester. Ini anak-anak yang akan kalian dapatkan untuk mendapatkan nilai pengetahuan. Berikutnya adalah nilai keterampilan. Ya, nilai keterampilan ini diperoleh melalui yang pertama, keterampilan dan kerajinan saat mengerjakan tugas. Apakah itu tugasnya berbentuk diskusi kelompok ataukah itu berbentuk presentasi? Di situ kalian akan dinilai keaktifan kalian dalam kerja kelompok itu atau dalam presentasi yang kalian sampaikan, itu akan mendapatkan nilai keterampilan. Kemudian hasil pekerjaan seperti tugas yang dijilid, ya, atau hasil diskusi atau hasil penelitian. Ini adalah nilai keterampilan. Bagaimanakah bentuk nilainya? Ya, dalam K13 ini, ya, bentuk nilai-nilainya itu berupa angka dan huruf serta dilengkapi dengan deskripsi atau penjelasannya. Kemudian angka yang digunakan itu
angka 0 sampai 100. Kemudian huruf yang digunakan itu adalah A, B, C, D. Angka menyatakan pencapaian dari semua butir penilaian. Huruf menyatakan predikat, yakni kalau A itu predikatnya sangat baik, B predikatnya baik, C predikatnya cukup, D predikatnya kurang. Khusus nilai sikap spiritual dan sikap sosial hanya diberikan dalam bentuk huruf dan deskripsi. Ini adalah anak-anak ya, penjelasan tentang aspek penilaian. Jadi kalian ya sebagai siswa-siswi di SMP Negeri 1 Puger itu harus bisa memenuhi semua nilai-nilai yang sudah saya jelaskan tadi. Mulai dari nilai sikap, kemudian nilai pengetahuan, dan nilai keterampilan. Kalian harus selalu rajin dan selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Mengikuti semua kegiatan pembelajaran ini, mulai dari tugas pribadi atau personal, tugas kelompok, mid semester, penilaian akhir semester, ini harus terpenuhi semua untuk bisa kalian nanti naik kelas ya. Dan tentunya kalian ingin ya mendapatkan kategori A di setiap penilaiannya, karena A ini adalah kategori penilaian yang sangat baik. Jadi anak-anak, di masa pandemi seperti ini, pembelajaran masih berbentuk daring atau dalam jaringan. Jadi kalian harus bekerja sama dengan baik ya dengan guru-guru mata pelajaran kalian ya. Selalu komunikasi dan selalu mengikuti semua arahan-arahan dari Bapak Ibu guru, sehingga kalian nanti bisa mendapatkan nilai yang baik ya dan bisa naik kelas berikutnya. Ini anak-anak penjelasan tentang pengenalan kurikulum K13. Semoga kita di masa pandemi ini selalu diberi kesehatan ya. Kalian harus menjaga diri ya, mengikuti prokes ya, program kesehatan ya, sehingga kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Siti Aisyah yang telah menyampaikan materi pengenalan kurikulum 2013. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang beliau sampaikan. Bagaimana anak-anak? Kalian masih semangat mengikuti kegiatan MPLS pagi ini? Saya harap kalian tetap semangat mengikuti kegiatan MPLS sampai akhir. Dan jangan lupa selalu membuat resume atau rangkuman di setiap materi. Dan pada akhir kegiatan, kalian wajib mengisi link daftar hadir yang akan dibagikan oleh wali kelas kalian masing-masing. Untuk kegiatan yang kedua, yaitu penyampaian materi mengenai pembinaan mental agama yang akan disampaikan oleh Bapak Rosidi SPD. Kepada beliau, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukrillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa la rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Wa
qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP 1 Puger yang saya hormati, yang terhormat semua Dewan Guru yang saya hormati, yang terhormat semua staf SMP 1 Puger yang saya hormati, juga semua anak-anakku kelas 7, 8, dan 9 SMP 1 Puger yang saya cinta sayangi. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang ini kita bisa bertemu walaupun secara virtual. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang barokah, rahmat beserta salam semoga tetap dilimpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua ini mendapat syafaat beliau khususan fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya cinta sayangi, sekarang adalah materinya MPLS, pembinaan mental di sekolah. Saya pertama adalah pendahuluan. Pendidikan agama adalah unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental, karena sangat dibutuhkan untuk mental atau akhlak sekarang. Syubbanul yaum dijil logat, artinya pemuda-pemudi sekarang adalah masa depan bangsa. Ayo kita mulai dengan akhlak yang baik mulai sekarang dan seterusnya. Semoga akhlak kita tambah bagus ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Pertama adalah pendidikan agama adalah unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Semua jadi manusia walaupun ilmunya tinggi tapi tidak punya akhlak, tidak punya moral, itu kurang baik. Bagaimana akhlak kepada orang tua, bagaimana akhlak kepada guru, bagaimana akhlak kepada yang lebih tua, dan bagaimana akhlak yang lebih muda itu. Nomor 2 adalah pendidikan moral yang paling baik sebenarnya terdapat dalam agama. Jadi pendidikan yang paling baik itu adalah dari agama. Nomor 3, sebaiknya agama dipupuk dan ditanamkan mulai kecil sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari kepribadian anak sampai dewasa. Jadi mulai kecil sudah dididik dengan baik, akhlak yang baik, dengan mental yang baik, dengan apa caranya? Pertama dengan bahasa yang halus, menunjukkan kepada yang lebih muda kita memakai tangan yang baik, terutama kalau bisa memakai jempol. Seterusnya pendidikan moral paling baik adalah agama. Mengapa? Karena nilai-nilai moral yang dipatuhi dengan sendiri serta dihayati tanpa ada unsur paksaan karena adanya keyakinan beragama. Untuk apa belajar agama? Kita dituntut harus belajar agama. Untuk apa sih? Untuk apa belajar agama? Satu, untuk memahami apa yang disembah. Banyak sesuatu yang disembah di bumi ini. Ada yang menyembah Allah, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah pepohonan, ada yang menyembah binatang, ada yang menyembah langit dan sebagainya.
Semua itu menurut Islam itu tidak sah kecuali menyembah Allah Subhanahu wa taala. La ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah. Karena Allah yang mempunyai segala-galanya. Al-Qur'an menyebutkan wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal wa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang beragama selain agama Islam, maka agamanya itu ditolak di akhirat kecuali Islam. Al-Islam ya'lu wa la yula alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang menandinginya. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di hadapan Allah nanti hanya Islam, yang lain ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2 adalah karena kebutuhan. Kita butuh Tuhan. Dalam sholat disebutkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, matiku, hidupku semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Muhammad, Allah itu satu. Allah tepat meminta. Allah tidak punya anak dan tidak diperanakan. Apa sih tujuan agama Islam ini? Tujuan agama Islam, satu, terbentuknya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Apa itu iman? Iman adalah membenarkan apa yang diperintahkan Allah lewat nabinya, seperti sholat, puasa, haji, sedekah. 2 adalah iman. Apa iman itu? Sudah iman, sudah disebutkan, dan bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu adalah imtisal ma'murat wa ijtinabul manhiyat. Artinya mengerjakan apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yang sekarang tren adalah mabuk-mabukan. Padahal itu sangat dilarang, tapi sangat digemari oleh anak-anak pemuda sekarang ini. Padahal orang yang minum-minuman, mabuk-mabukan, tidak bertobat, mati tidak bertobat, maka akhirat nanti perutnya dibesarkan sama dengan gunung, terus badannya dibesarkan 7 meter ke kiri, 7 meter ke kanan, jadi 14 meter. Dari mulutnya dimasukkan api neraka, keluar ke tubuhnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini. Nomor 2 adalah berbudi pekerti yang luhur. Ini tujuannya. Nomor 3 tujuannya agama Islam adalah memiliki pengetahuan tentang ajaran pokok agama. Yang keempat adalah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, yang memiliki pengetahuan yang luas tentang Islam. Ini yang paling penting, mengamalkannya itu. Sekarang adalah apa manfaat sih mendalami ilmu agama? 1 adalah menjadikan pribadi yang lebih baik. Nomor 2, terhindar dari perbuatan dosa. 3 adalah selalu ingat pada Tuhan. 4, membuat manusia lebih ikhlas. Yang 5 adalah lebih bersyukur dalam kehidupan. Kita harus bersyukur dengan adanya pandemi ini. Kita bisa istirahat lebih banyak di rumah, kita lebih banyak menemui keluarga. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian itu bersyukur, maka Allah akan menambahkan apa yang diberikan Allah, dan apabila kalian ingkar, maka azab Allah akan sangat pedih. Anak-anakku yang saya hormati, demikianlah sekilas tentang masalah mental. Kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rosidi yang telah menyampaikan materi mengenai pembinaan mental agama. Selanjutnya kita memasuki kegiatan yang ketiga, yaitu kegiatan penutup. Baiklah anak-anak, kita sudah memasuki
kegiatan di ujung acara pada hari ini, yaitu kegiatan penutup. Kegiatan hari ini akan ditutup oleh Ketua Panitia MPLS, yaitu Bapak Solihuddin. Kepada beliau saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Setelah beberapa hari ke belakang telah menjalani kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah dengan metode daring atau PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh. Kami atas nama pihak sekolah sangat berterima kasih karena anak-anakku sekalian telah mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Semoga tujuan kegiatan MPLS untuk tahun pelajaran 2021-2022 ini dapat terwujud seterusnya dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dalam kegiatan ini saja. Setelah berakhirnya kegiatan MPLS ini, semoga anak-anakku sekalian bisa belajar dengan sungguh-sungguh dan penuh disiplin, sehingga jika hal tersebut dibiasakan, maka akan tumbuh sikap tanggung jawab terhadap diri, sehingga tumbuh juga tanggung jawab kepada orang tua, bangsa, dan negara. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan guru yang ikut berpartisipasi dalam menyukseskan atau keberhasilan kegiatan ini. Semoga kebaikan dan kerja keras Anda semua, amal soleh yang akan menjadi bekal kita nanti. Amin. Akhir kata, selamat untuk anak-anakku, siswa-siswi atau peserta didik baru. Dengan ini kami nyatakan bahwa kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022 ini secara resmi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Solihuddin yang telah menutup kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang dimulai hari Senin tanggal 12 Juli tahun 2021 sampai hari ini Rabu 14 Juli tahun 2021. Semoga semua materi yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk anak-anak dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingatkan lagi kepada anak-anak, jangan lupa mengumpulkan hasil resum atau rangkuman dan mengisi link daftar hadir yang telah di-share oleh wali kelas kalian masing-masing. Baiklah anak-anak, itulah serangkaian kegiatan MPLS pada hari ini. Semoga kegiatan MPLS hari ini bermanfaat untuk kalian. Amin, amin, ya robbal alamin. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kondisi, dan jangan lupa berdoa. Semangat. Rasa sayang